Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini siang. Ini sudah hampir jam 12 siang. Kita lagi di mana ini? Di Kemuni. Oke, kita lagi lumayan ini kita bisa melihat kota Sukabumi dari ketinggian 400 mdpl ya. Jadi lumayan. Bukan 4.000, yang 4.000 mah di atas gunung berarti kita. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih. Teman-teman di Turun Ngopi udah lama banget ini kita pengen apa itu namanya ngobrol-ngobrol lagi nih kita. Jadi ini hari ini kita ada temennya ini, teman baru ini. Perkenalkan dulu coba aja perkenalan tuh. Biar itu banyak subscribernya pada nanya itu siapa sih itu ada yang baru gitu coba saya. Ya, sebelumnya saya izin dulu Pak, perkenalkan dulu. Itu yang dulu bukan? Yang dulu itu. Perkenalkan saya Faizul Goji Sokim Majdan. Guys, panjang banget namanya. Saya asli putra Cianjur, Pak. Oh, orang Cianjur, berarti Ya. beras Cianjur. Jadi hiking ke sini, Pak. Oh, gitu ya. Sambil silaturahmi ke Turun Ngopi. Ini jadi perjalanannya tadi gimana? Wah, sangat melelahkan. Melelahkan ya. Tapi ini ya, Tapi menikmati ya. Menikmati Oke. alamnya, wah. Luar Masih biasa. asri. ya. Ternyata Iya. kalau udah sampai di atas lihat semuanya luas, masalah hilang semuanya. Iya. Itu kamu punya masalah nggak? Gimana? Kenalin dulu siapa namanya? ini? Kenalan lah kan, dan kenalan. Perkenalkan saya Rapip Abdul Aji. Aslinya putra mana ini? Aslinya putra Cianjur juga. nih. Cianjurnya mana? Cianjur juga. Cianjur Selatan. Waduh. Cianjur Selatan. Cianjur Selatan ya. Iya. Orang jauh ini ternyata. Itu. Jadi kesini dalam rangka apa ini? Sama silaturahmi hiking. Hiking, silaturahmi. Ternyata akhirnya kita menemukan view yang sangat luar biasa. Ini guys kalau bisa lihat kiri kanan kita ini, waduh kelihatan banget ini Kota Sukabumi, IPB kelihatan semua dari sini. Oke, ini kita mau ngobrol apa ini buat teman-teman yang di rumah yang udah lama nggak upload ini. Ngobrol apa ini? Paling kita ngobrol beberapa problematik Gen Z mungkin Pak yang saat ini yang Oh, jadi untuk Gen Z. Oke, Ya. untuk Gen Z yang nonton ya. Jadi Gen Z yang nonton ini, yang nonton Gen Z ini kita lagi ngobrolin masalah Anda ini. Coba. mungkin masalah-masalah Gen Z ini yang sangat dipikirkan saat ini gitu ya, Pak. Apa itu biasanya apa? Biasanya kan masalah-masalahnya seperti hal untuk susah untuk bekerja, lemah dalam spiritualnya, terus lemah dalam berbagai hal. Jadi pastinya untuk melakukan atau melaksanakan pastinya lemah gitu Pak, lemes lah untuk melakukan hal-hal positif tuh. Itu kira-kira itu sebabnya apa ya kok kayak gitu ya? Yang dirasain itu biasanya. Biasanya sih mungkin agak kurang kajian bisa jadi kan. Apa itu namanya Untuk bingung menemukan- orientasi mungkin ya? Iya, Tujuan. spiritualnya gitu. Tujuannya Visi misinya lah mungkin belum tertancap di dalam dirinya gitu. tujuan hidupnya nggak jelas Iya. gitu ya. Benar gak? Benar. Ah, Karena terlalu nyaman sosial media seperti TikTok. Iya. jadi terlalu banyak main HP Ya, itu. terlalu banyak main HP mungkin. Gen Z. Jadi motivasi untuk hidup. Ya, jangan terlalu banyak main HP. Nanti kamu dimainin sama HP kalau. Bener kan? Benar. Itu makanya ya kalau nggak ngegame apa itu kan gitu. Kalau kita tanya kan main HP itu hukumnya apa kan itu. Kan bingung kan? Itu wajib kah? Sunnah kah kan itu? Mubah kan gitu. Kalau mubah ya jangan terlalu banyak yang mubah kan gitu. Jadi mubadir ke sananya nanti kan. Kan gitu. Makanya jadi kerisauannya apa kegalauannya Gen Z? Kalau menurut kamu Kak Aziz apa kegalauannya? Santai aja berbagi buat teman-teman yang di rumah. Kamu apa sekarang profesinya apa? Profesi atau masih Profesinya sekolah? Kerja. Kalau- Karyawan. Iya. Kalau Akang masih sekolah? Saya masih sekolah Pak. Oh, masih sekolah. Ya di mana? Kuliah ya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Ya. Sekarang profesinya apa? Karyawan ya? Karyawan. Karyawan. Terus apa ini kegalauannya kan ini antara mahasiswa, antara apa itu namanya seorang profesional, karyawan itu walaupun ini kan tapi kan sama-sama ini Gen Z. Iya. Iya. Nah, kalau saya kan ini bukan Gen Z lagi. Saya sudah kadaluarsa Gen Z tapi 20 tahun yang lalu saya Gen Z-nya kan gitu. Coba apa kira-kira masalahnya? Masalahnya mungkin kerisauannya dalam artian itu apa ya, kecemasan untuk menatapi masa depan yang membingungkan. Iya. Oh, masa depannya membingungkan ya? Jadi Ya, bahasa kerisauan lah. risaunya.
Jadi belum terlihat lah. belum terlihat itu. Nah, terus kemudian jadi merasa mansur, masa depan suram Iya. gitu ya, nggak jelas. Terus kemudian apa itu namanya kalau bahasa saya itu disorientasi, nggak punya tujuan yang Iya. jelas kan gitu ya, masa depannya seperti apa. Terus kemudian sebelum ke sana mungkin kadang-kadang kita belum menemukan jati diri, ya benar kan? Kita ini siapa, kita ini harus bagaimana kan gitu. Iya. Akhirnya ya kita cuman diperalat sama yang namanya waktu. Iya. Bukan kita memanfaatkan waktu, tapi kita juga suruh diperhatikan. Sudah Kamis lagi, sudah Jumat lagi, betul nggak? Betul. Sudah Minggu, Senin lagi, akhir Monday gitu kan. Saya benci hari Senin, kerja lagi, pagi sore lagi kan, gitu-gitu kan. Itu tahu-tahu dengar pengumuman innalillahi kan gitu kan, benar nggak? Nah itu apakah seperti itu keresahan-keresahannya kira-kira gimana? Iya seperti itu, Ben. Nah itu kan itu rata-rata Gen Z itu emang rata-rata yang dirasain kenapa sih kok kayak gitu tuh kenapa? Rata-rata Mungkin apa? dari Pak dulu. Rata-rata kenapa biasanya? Mungkin ya ini mah kira-kira menurut saya mah mungkin untuk Gen Z terlalu, tapi enggak semuanya ya, cuman mungkin yang banyak problemnya terlalu ada tekanan-tekanan mungkin ya. Entah itu dari Tekanan. kalau misalkan di pekerjaan entah itu dari pimpinannya, Dari atasan ya, dari atasan atau dari teman-temannya, tekanan apa sosial ya? tekanan sosial, Ya, terus belum lingkungan dan lain sejenisnya lah mungkin Pak. iya termasuk Ah, tekanan batin misalkan bisa batin. jadi. Gitu. Ini ngomong-ngomong sudah pernah pacaran semua belum? Sudah punya pacar belum ini? Kan gitu kan? Jadi kalau misalnya Gen Z itu kan biasanya tekanannya karena tekanan apa itu namanya? Tekanan hati ya, karena merasa sepi, sendiri dan seterusnya segala macam. Mungkin seperti itu Habib. Iya mungkin. Ya kebanyakan kayak gitu ya, kebanyakan gitu. Jujur aja gitu. Udah pada tahu pasti sama yang di rumah sana pasti sama nggak usah malu ini wong toh kita nanti ini berbagi, kita cari-cari solusi bareng-bareng ya. Iya. Barangkali sependek yang kita pelajari kan kita bareng-bareng mengkaji sebuah keilmuan, mengkaji sebuah apa itu namanya ayat Allah ya, kauniyah dan kauliyah seperti ini. Ternyata burung aja itu masih bisa berkicau dalam sangkar ya kan. Burung dalam sangkar kok bisa berkicau, artinya kan dia nggak jelas masa depannya. Coba burung masa depannya bagaimana? Bener nggak? Benar. Pernah lihat Kepikiran. burung ya kan? Terus tetapi kalau kita lihat alam yang luas kayak gini, membentang ini, kayaknya ini flat ya gitu. Atau ini alamnya membentang kayak gitu, buahnya ternyata luas. Coba kenapa burung bisa berkicau? Karena luas melihat alam. Coba kalau nggak percaya tutup aja itu pakai ini apa itu namanya sarung atau apa ya, penutup pasti diem. Tapi begitu dibuka melihat bahwa ini masih ada harapan, bahasanya tidak hopeless, hilang harapan. Tapi saya terlalu punya yang namanya hopeless. Tadi di sesi yang lain anak-anak muda itu rata-rata kehilangan yang namanya disorientasi, nggak punya tujuan rata-rata. Benar nggak? Benar. Nah, sebelum ke arah tujuan biasanya orang menentukan tujuan berarti menentukan mikot dulu. Maksudnya gimana tuh Pak? Orang kalau mau menentukan tujuan kan berarti kamu mau kemana? Mau ke timur. Nah, berarti posisi kamu di mana kamu harus tahu dulu. Jangan-jangan kamu posisinya di timur kamu. Ya kan? Kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Saya tanya posisi kamu di mana? Itu kan mikotnya dari mana? Oh ternyata dia ke Bandung. Oh berarti harus ke barat. Kan gitu benar. Menentukan tujuannya teh. Nah, yang dimaksud dengan apa itu mikot atau pemberangkatan kita dari mana? Berarti itulah yang namanya jati diri orang teh saha. Siapa jati diri kita? Oh jati diri saya misalnya saya seorang wirausaha, tukang usaha kuliner. Jati diri saya seorang profesional, jati diri. Makanya dari awal-awal yang disebut kedewasaan itu ketika orang sudah bisa mengaktualisasikan diri, menemukan jati diri. Ciri-cirinya apa? Orang yang sudah ketemu jati dirinya dalam materi-materi yang sering kita pelajari bareng-bareng itu kan salah satunya sudah mulai bisa menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit dengan sendiri. Sudah mulai makan sendiri, mandi sendiri, atau masih dimandiin? Ya kan gitu. Sudah mulai bisa menyikapi kalau sakit gimana, cari obat, antisipasi. Itu namanya dewasa. Makanya dari diri kita. Dan kalau kita kembalikan kepada teori berpikir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3
Ini nggak peduli ini orang yang sekolah S1, S2 atau S3 atau yang ini nggak sekolah sama sekali, tapi dia akan melalui 3 fase berpikir, di mana dia akan berpikir realistis secara langsung, berpikir sesuatu yang goib atau yang tidak langsung. Terus kemudian dia pasti akan kalau tidak langsung dia akan mencari satu tahapan lagi, yaitu tahapan berpikir yang hakiki. Pasti nyari. Apa itu tahapan berpikir yang benar-benar mendasar? Nah, berarti kalau udah itu kita harus ketemukan dulu diri kita ini siapa. Berarti sebelum tingkatan ketiga tuh kita harus menemukan jati diri dulu gitu. Lah ya, di tingkatan ketiga itulah kamu akan ketemu yang namanya jati diri. Nah, tingkatan yang ketiga itu apa? Tingkatan di mana bahwa kita berpikir itu secara berpikir dengan akal yang sehat, yang jernih dan mendasar. Sudah enggak ada lagi dasarnya lagi, udah mentok. Bahwa mentoknya ternyata orang. Kalau kita berpikir aku ini adalah orang kampung, pasti berpikirnya aku pengen jadi orang kota. Kalau saya ini orang berpikir awalnya itu saya itu orang bodoh jati dirinya. Oh, saya pengen pinter, pasti gitu. Kalau saya berpikirnya saya orang miskin, saya pengen kaya, pasti seperti itu. Dipaksa gitu mengikuti. Ya kan? Oh, saya masih single. Oh, saya pengen punya pasangan, pasti gitu. Pasti gitu, betul nggak? Betul. Sangat betul. Oh, saya apa itu namanya belum punya motor, saya pengen punya motor. Setelah saya punya motor, saya pengen punya mobil. Setelah punya mobil, saya pengen punya rumah. Setelah punya rumah, saya pengen punya yang isinya yang ngisi rumah. Kan gitu, kan gitu, bener kan? Selalu seperti itu. Terus gimana caranya yang ngisi rumah jadi rame? Kan gitu, bener kan? Tambah kan itu berpikir yang kayak gitu umum, alamiah, wajar. Cuman itu pasti tidak akan ada akhirnya. Orang Sunda kalau nyari sesuatu itu kalau ngudak-udak dunia pasti tungtungna ibarat ngudak-udak kalangkang helang kan gitu. Bayangan ngejar-ngejar bayangan kan nggak pernah kan bisa. Nangkap bayangan nggak akan pernah bisa kita. Bayangan gitu. Tapi bagaimana biar itu bisa ketangkap? Ya tentunya kita kembalikan pada tadi pola pikir kita awal. Nah, pola pikir ini kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa keseharian kita bersama itu namanya akidah. Oh, silakan. Ya, aman ya, Pak? Ya, aman. Nah, jadi itulah yang namanya keimanan, keakidah sebagai dasar kita berpikir. Nah, akidah kita mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan yang Esa. Jadi kita punya yang namanya tauhid. Ya, itu akidah kita mengajarkan. Oh, berarti kalau kita udah ngomong bahasa tauhid mendasar, semua yang ada di alam dunia termasuk kita ini semuanya cuma makhluk Allah. Pasti beres begitu ya, Pak. Jadi kalau dari situ hati kita akan tenang. Kenapa kalau ketemu ustadz kok jadi tenang? Kenapa kalau ke masjid kok jadi tenang, tentram? Kenapa kok kayak gitu? Karena dikembalikan kepada fitrahnya kita. Asal usulnya kita. Asal usul kita dari mana sih? Planet Namek? Dari mana? Dari Allah. Iya, tentunya asal usul kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan nanti akan kembali pada Allah. Nah, kalau sudah dari dasarnya situ, baru kita selama hidup kita akan mendasarkan dengan la ilaha illallah. Tidak ada apa itu pengabdian kecuali pengabdian kepada Allah. Makanya kita jadi nggak bingung. Oh, berarti kita kembalikan dulu tujuan hidup manusia rata-rata apa tujuannya? Pengen bahagia, pengen kaya, pengen sukses, itu kan ya semuanya itu Gen Z, Gen X, pengen beli mobil Mercy itu, atau pokoknya pengen lebih dari orang lain, ya kan? Pengen ya lebih dari orang lain, terus selalu pengen dihargai orang lain, dihargai lingkungan, dihargai keluarga, teman kerja dan teman kuliah, teman gaul kita semuanya kan pengennya seperti itu wajar. Tetapi itulah kenapa diturunkannya apa itu namanya guidance book ya, diturunkannya kitab suci, diturunkannya semua agama pasti punya kitab suci, diturunkannya guidance book kita oleh Allah sebagai panduan hidup itu maksudnya biar kita nggak bingung arah, nggak disorientasi. Ayo, kira-kira udah mulai apa itu namanya cair belum ini? Ya, jadi tujuan kita berarti kita harus tahu dulu mikotnya, terus tentukan tujuannya. Jadi cukup jawab 3 pertanyaan. Dari mana asal Anda, untuk apa Anda diciptakan, terus mau kemana nanti setelah mati. Itu aja. Kira-kira menurut kalian apa jawabannya? Coba masing-masing. Berarti beda-beda. Ini dalilnya boleh-boleh saja. Semuanya benar. Semuanya benar gitu. Akan menurut saya, Pak,
kan tadi yang ke satu, dirasakan. Dari mana? dari mana. Ah. Itu kan tentunya pasti kita menjawab dari Allah gitu ya Pak. Oh, jadi kita teh udah merasa kita ini dari Allah karena kita makhluk. Iya, Oke. ya. Pastilah semuanya pasti mengatakan seperti itu. Terus tujuan dihidupkannya apa? Tujuan dihidupkannya Nah, tadi pasti kan banyak kita pilihan tadi. keinginan banyak. Ya, Ya. apa tadi? Pastinya kan Genjati mah terutama saya gitu pasti berkeinginan banyak seperti pengen sukses, Karirnya sukses. terus pengen juga membahagiakan orang tua, Sukses ya dengan berbakti orang tua. berbakti ke orang tua, terus bisa membantu teman-teman dan lingkungan. Teman-temannya sukses secara sosial, oke. Banyaklah hal-hal keinginan atau tujuan-tujuan hidup yang memang harus dicapai gitu, yang ingin dicapai. Iya. Cuma pertanyaannya kalau dalam kata Ustadz Felix Show itu di podcast yang lainnya itu kan menyatakan itu tujuan apa bukan? ya betul kan? Kalau tadi asalnya udah jelas, kemudian tujuannya apakah tujuan hidupnya itu? Tujuan atau apa itu namanya ya? Bukan tujuan. Lebih ke keinginan sih. Keinginan ya. Keinginan lebih ke keinginan. Kan ya kalau namanya keinginan oke lah. Ya. Keinginannya saya pengen ke Jepang, keinginannya saya pengen ke Disneyland, keinginannya saya pengen ke Eropa, misalnya kayak gitu ya. Keinginannya saya pengen umroh, keinginannya saya pengen ke tanah suci kan gitu misalnya. Ya, misalnya keinginannya seperti itu. Ah itu keinginan. Tetapi pertanyaannya adalah tujuan kamu itu mau kemana? Kan berarti harus menentukan titik. Iya. Nah ternyata kalau kita kembalikan kepada asalnya kita dari Allah, berarti tujuannya kemana? Ya kita tanyain kepada Allah. Soalnya kenapa? Jelas, ya. Ya kan? Bener nggak? Jelas. Kalau misalnya tujuannya kita kok pengen bahagia, kok pengen tadi apa kaya, pengen sukses segala macam itu, ternyata kalau kita nanti pelajari terus segala macam dalam berbagai disiplin ilmu, banyak orang yang sudah bijak sampai situ, ternyata itu bukan tujuan hidup. Ya, lebih ke sarana, fasilitas. Ya, itu cuma fasilitas atau sarana. Bahwa tujuan kita ini nanti akan diarahkan tujuan dihidupkannya kita ini adalah apa tadi? Supaya beramal soleh dalam artian adalah untuk beribadah. Jadi kayanya itu adalah cara beribadah. Terus kemudian membantu orangnya itu adalah bagian dari ibadah. Terus kemudian berbakti ke orang tuanya itu niatnya ibadah. Kan gitu. Beda kalau memang niatnya berbakti ke orang tua. Artinya kan bisa jadi kita menghalalkan segala cara. Suksesnya kita bisa menghalalkan segala cara kalau kita tidak dikembalikan dalam konteks bahwa itu adalah ibadah. Nah, gitu. Makanya teman-teman, bagi teman-teman Genjat ini cuma sharing ya teman-teman semuanya ya, ini boleh berpendapat semuanya, silahkan ditulis di kolom komentar gitu. Kalau kita ini sharing. Kalau tujuannya ke sana ini udah mentok kalau menurut saya. Nah, tujuannya kan kalau kita manusia diciptakan Allah, tujuan hidup ya kita tanyain kepada Allah. Kalau kita nanyain kepada Allah, ya tujuannya aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Ibadahnya dengan cara apa? Tadi, jadi seorang kaya, berarti seorang dermawan sebagai orang kaya. Ya kan? Jadi orang yang, Sukses, berarti dia akan menjadi membantu saudara-saudaranya. Jadi orang yang soleh, dia akan berbakti ke orang tuanya, ke gurunya, ke saudara-saudaranya. Kan itu adalah fasilitasnya atau sarananya. Nah, berarti kalau ditanya lagi, berarti tujuan dihidupkannya kita apa? Beribadah. Nah, beribadah. Ya, itu sesuai dengan apa yang ada dalam guidance book, dalam Al-Quran, ataupun dalam kitab-kitab yang lain juga sama. Kitab-kitab samawi tujuannya pasti untuk beribadah. Nah, ini setelah tahu tujuan beribadah. Setelah tahu tujuan beribadah, barulah kita tidak akan galau. Kalau masih galau ya berarti Pak Anda ini atau Kang, Mas, ya kan Bang, Anda ini tujuannya hidup ini tidak harus sukses. Anda hidup ini tidak harus kaya. Kenapa? Karena tujuan akhirnya mereka pasti mencari yang namanya kesenangan, kebahagiaan, betul? Iya. Nah, Anda kan pengen senang, pengen bahagia kan semuanya yang turun ngopi ya pasti pengen senang. Pertanyaannya, kalau yang Anda cari modalnya adalah tadi satu, kesuksesan, materi kekayaan, misalnya percintaan, dengan punya pasangan, disebut bahagia segala macam. Ternyata itu semuanya kalau didalemin, kata orang bijak ini ya, yang sudah mengalaminya, itu justru akan membuat kita
banyak masalah. Eta. Jadi cuman kita akan banyak masalah. Kenapa? Karena ini cuma fasilitas. Dan bagi Allah untuk membuat belum tentu itu menghasilkan kebahagiaan, maksudnya gitu. Iya. Jadi kekayaan, pasangan, terus kemudian apalagi tadi kesuksesan belum tentu menghasilkan kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan berbentuk fisik, tapi berbentuk apa? Bahagia bentuknya fisik apa goib? Goib, karena adanya dalam hati. Ya. Jadi kita merasa dalam hati ini senang. Ini sekarang udah pada lupa. Wong kita pengen hari Minggu itu senang. Iya. Hari Minggu itu senang ya. Minggu itu libur segala macam. Tapi kenapa di liburan kok malah kita misalnya parasea, berantem, bad mood. Loh, katanya pengen liburan, pengen bahagia, healing katanya. Iya. Tapi kenapa malah susah, sedih, capek? Kenapa? Karena itu bukan tujuan. Sesuatu yang bukan tujuan mau Anda kejar apapun juga nggak akan pernah tercapai. Kenapa, Pak? Ya. Tadi kelangkang helang, sok. Kelangkang helang itu bayangan kan? Iya. Kamu mau tangkap kayak apapun itu nggak akan pernah tercapai. Coba aja kejar, tangkap yang namanya bayangan kalau bisa. Tapi kalau yang itu sesuatu itu sudah ditetapkan sebagai tujuan yang hakiki, pasti ketangkap. Cepat atau lambat pasti ketangkap. Itu tujuan. Begitu kamu sampai di titik itu, maka engkau akan bahagia. Nah, dan bagi Allah sangat gampang untuk membuat bahagia itu tanpa harus menambahkan 1 peser rupiah pun. Bisa membuat bahagia. Dan Allah juga gampang untuk membuat orang susah tanpa harus mengurangi harta si kaya itu sepeser pun. Bisa bikin ripuh, bisa bikin susah, sedih. Karena bahagia kan goib juga ya kan. Iya, karena bahagia bukan dari situ. Tadi bahagia itu karena di hati kita standarnya karena kita sudah ngerti bahwa bahagia adalah ketika kita sampai pada tujuan. Sementara tujuan kita adalah kita bisa beribadah. Jadi yang dibutuhkan adalah consciousness alias kesadaran bahwa kita ini sadar kita makhluk Allah, man ana siapa saya, terus kita sadar makhluk Allah, terus kita beribadah dengan fasilitas yang ada di dunia. Apa ya ini kita kerja berarti kita mencari rezeki Allah untuk bisa sarana. Ya barangkali dengan harta ini kita bisa membahagiakan orang lain. Kita bisa bahagia juga melihat orang lain bahagia. Terus dengan kalau yang nanti berkeluarga, punya pasangan, dengan pasangannya barangkali karena niatnya bukan niatnya dunia saja, ya, tetapi niatnya jelas diniatkan bahwa kita ini untuk beribadah dengan dasar keimanan. Makanya dengan berkeluarganya insya Allah akan menjadi bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, ada sakinah dan ketenangan, diberikan kebahagiaan. Nah, itu jadi mungkin ini sedikit sharing ini tapi ini wallahu alam ini ya teman-teman, ini sharing aja. Bener apa enggak, cocok apa enggak, galau apa enggak. Justru kenapa kok Allah kok selalu ada ayatnya la'allakum tafakkarun. Dunia ini akan hebat, akan indah, akan untuk orang-orang yang mau berpikir. Berarti kenapa berpikir terus kemudian harus la'allakum tashkurun, harus bersyukur. Kenapa kok ripuh, susah kok harus bersyukur? Apa yang harus disyukuri? Hari ini itu sulit mengucapkan alhamdulillah, sulitnya minta ampun. Mau bilang alhamdulillah itu pun enggak plong. Betul enggak? Betul. Kalau kita bilang alhamdulillah plong enggak? Alhamdulillah kok kita masih jomblo. Alhamdulillah kok kita masih banyak hutang. Ini kayaknya kesinggung ya? Kesinggung. Alhamdulillah kok di rumah galau. Alhamdulillah macam alhamdulillah itu hati, lisan, perbuatan itu menunjukkan bahwa kita itu lagi bersyukur kepada Allah. Gimana? Kalau bersyukur nunggu sampai sukses enggak? Enggak. Iya. Bersyukur nunggu sampai ini enggak? Sampai kita kaya enggak? Enggak, karena tiap hari kalau kita menikmati alam kayak gini kita udah bisa bersyukur. Kita lihat burung, untung kita nggak jadi burung. Ya, kita lihat tikus, untung kita nggak jadi tikus, bersyukur gitu. Ya, dengan adanya teman-teman gitu, untung kita nggak jadi orang yang sakit, kita sehat. Kalau sakit nggak mungkin kita sampai jalan naik gunung seperti ini kan nggak mungkin kita. Ini. Jadi kita nggak ada kata lain, cuma syukur dan syukur. Nah, yuk kita kita bareng-bareng secara jamaah, secara bareng-bareng. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling bergandengan tangan, saling menasehati tentang sesuatu yang baik, support kesuksesan masing-masing, support ke tujuannya masing-masing, ya kita saling support gitu. Nah itu makanya akan membuat kita bahagia. Jadi sekarang bingung lagi nggak menentukan tujuan hidup itu?
Sudah Jadi- ketemu kan Yang tujuan sudah hidupnya. ketemu. Udah ketemu. Di mana ketemunya? Di bawah apa? Di bawah bantal, di bawah apa gitu. Ya artinya ternyata biar nggak bingung, namanya bingung itu tidak pikir ya. Nggak Iya. mungkin bingung di dengkul ya. Bingung pasti di sini, aduh saya lagi bingung nih, pasti gitu. Bingung, confused, pusing, bingung kan gitu. Ketika bingung berarti kita awali dengan cara berpikir. Jadi biasanya orang yang bingung itu cara mikirnya yang salah atau kurang tepat. Nah, maka kalau Gen Z pengen sukses, tetap tidak kalah di era digital ini, makanya tetap harus mengikuti perkembangan ini, tapi tetap pola pikirnya ini Harus jernih. tetap harus jernih, mendasar, ya. Pola pikirnya selalu connect, selalu terkonek dengan siapa Maha Pencipta, Sang Hyang, nah bahasanya teh, ya, yang menciptakan, Iya. yang memberi rezeki. Jadi nggak perlu risau, tapi harus menjaga ini. Itu Gen Z yang cerdas. Itu. Mantap, Pak. Iya kan? Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang perlu di-sharingkan ini? Ini. Kalau nggak ada di-sharingkan ya kita harus mengucapkan salam interaksi nih pada yang di luar sana. Oke, salam interaksi yuk kita bayar salam interaksi. Salam interaksi. Eh.